kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat weekend menjelang akhir pekan, Padma heran suaminya sudah sangat tampan. Kerja terus, liburnya kapan? Sebenarnya suaminya ini kerja apa? Ribuan tanda tanya keluar dari benak Padma. Kok kerja, Mas? Ini kan akhir pekan, tanya Padma saat menyiapkan makanan untuk Guntur. Matanya sesekali melirik Guntur yang telah siap-siap. Aku kerja buat kalian, sudahlah. Nanti kalau hasilnya bagus, itu demi masa depan kalian. Kita bisa keluar dari rumah ini. Kamu gak ingin tinggal di rumah yang besar? Ucap Guntur sembari memakai kemeja, lalu memakai jasnya. Tidak lupa dasi tanpa motif sudah terpasang di lehernya dengan sempurna. Mas kerja apa sih? Tanya Padma. Pertanyaan Padma berhasil membuat Guntur melirik tajam. Ia terlihat tidak suka dengan aksi kepo sang istri. Kamu gak perlu tahu, yang penting ada hasilnya, cetus Guntur dingin. Padma tidak bisa berkata-kata lagi, karena kalau bicara pasti kena semprot, serba salah terus. Akhirnya ia terdiam. Kenny, papa kerja dulu ya. Guntur kemudian mengusap pipi Kenny, kemudian menatap wajah Padma. Aku berangkat dulu, pamit Guntur tanpa membelai atau menyentuh Padma seperti biasanya. Dia mulai berubah, bahkan tidak ada kejujuran di antara kami. Kerja apa kamu, Mas? Kenapa sangat tertutup padaku? Aku istrimu kan? Batin Padma yang melihat mobil Guntur mulai meninggalkan halaman rumah. Brem. Ini lalu siapa yang menghabiskan? Ibu lagi. Masak yang biasa sajalah, Pat. Omel ibunya Padma. Padma menatap menu sarapan yang tidak disentuh oleh sang suami. Sushi daging salmon dengan makanan pendamping kesukaan Guntur. Padma dilema, kalau nggak masak enak, nanti suaminya marah-marah. Tapi kalau sudah masak, bahkan masakan belum disentuh, seperti sekarang, langsung ditinggal berangkat kerja tanpa menyentuh makanan di meja. Kopi pun tidak disentuh, dibiarkan untuk di tempatnya. Padma merasa Guntur sudah banyak berubah. Di tempat lain, sebuah kafe mewah yang terletak di antara gedung-gedung tinggi. Guntur sedang menyesap kopinya, kopi mahal yang bermerek. Pria itu bicara dengan relasinya, sembari sesekali memeriksa berkas di tangannya. Ini investor baru, yang pasti dia bisa kucurkan dana besar untuk kita. Aku sendiri menyerah. Kita butuh dana nggak kaleng-kaleng, ucap pria di depan Guntur. Orang Indonesia juga kan? Tanya Guntur saat melihat profil sang investor yang merupakan seorang wanita cukup umur tersebut. Memang orang Indonesia, tapi warga negara Singapura. Dia menikah dengan pengusaha asal Singapura, tapi sudah pisah lama. Oh, kita harus bisa ambil hatinya, Gun. Kalau proyek ini lolos, kita bakal sukses. Kamu bisa bangkit lagi, tapi ya semua tergantung dari investor ini. Tidak lama kemudian, seorang wanita berpakaian sangat rapi dan licin, bahkan lalat mungkin akan tergelincir. Wanita berusia 40 tahunan, tapi wajahnya kencang, bibirnya seksi, bodi seperti model top. Wanita itu berjalan menuju meja Guntur dan rekannya. Dia orangnya, bisik pria yang berdiri di depan Guntur. Janda kan? Bisik Guntur balik. Gila kau, balas temannya setengah berdesis. Vivian, ucap wanita yang merupakan investor baru Guntur dan rekannya. Ia terlihat menawan, penampilan menarik dan tampak ramah. Guntur menyebut namanya sendiri dengan percaya diri yang sangat tinggi, terlihat berwibawa dan karismatik. Pria itu menyambut tangan Vivian yang terasa lembut. Jelas wanita itu tidak pernah melakukan pekerjaan kasar karena tangannya terasa lembut, selembut benang sutra.
Setelah basa-basi, Guntur kemudian memperlihatkan mega proyeknya, sebuah desain serta gambaran garis besar, yaitu apartemen mewah yang akan didirikan di sekitar pantai. Jika untuk investasi, pasti akan untung besar. Sebab banyak orang di kota sering stres akibat kemacetan dan rutinitas yang kadang membuat angka stres melambung tinggi. Apartemen ini bisa digunakan untuk tempat tinggal sekaligus tempat di kala liburan menepis penat akibat kesibukan selama tinggal di kota besar dengan penduduknya yang super padat. Tapi dana yang ditaksir bukan main-main, meskipun nanti akan meraup untung yang sangat banyak. "Bagaimana Bu Vivian?" tanya Guntur. Wanita itu mengangguk, sepertinya melihat emas dalam proposal yang Guntur berikan, dan lagi sepertinya dia juga melihat sesuatu dalam diri Guntur. "Bagus, tapi saya dan anak buah saya harus mempelajarinya lebih dulu. Kami nggak mau salah langkah," kata Vivian dengan tegas. Namun bibirnya mengumbar senyum penuh arti saat melirik Guntur. Ya, mungkin karena Guntur ini pria ganteng. "Baik, saya akan tunggu kabar baik itu," ucap Guntur sopan. Besar harapan Guntur proyek ini akan berhasil agar dia bisa bangkit kembali. Akhirnya setelah membicarakan bisnis, mereka bertiga makan bersama. Sampai akhirnya Vivian dijemput asisten karena harus meeting penting. "Terima kasih waktunya, Bu," kata Guntur dan rekannya secara bersamaan. "Untuk saat ini pembahasan cukup di sini." Vivian hanya mengangguk, kemudian mengeluarkan kartu namanya dari dompet mahal yang bermerek tersebut. "Kamu bisa hubungi saya," kata Vivian saat memberikan kartu namanya pada Guntur. Guntur hanya mengangguk, kemudian menatap kepergian Vivian, menatap dengan tatapan yang tidak biasa. "Sepertinya dia naksir kamu," celetuk teman Guntur. Herlambang malah menggoda Guntur, atau hanya sekedar candaan belaka. "His," Guntur mendesis, tapi matanya menatap kartu nama yang diberikan oleh Vivian. Ia melihatnya sekali lagi, kemudian menyimpan dalam sakunya. Malam harinya, matahari sudah diganti dengan rembulan malam. Siang yang panas berubah menjadi malam yang dingin. Malam ini Guntur pulang dengan wajah lusuh setelah membahas proyek bersama temannya. Kali ini ia pulang tidak membawa apa-apa karena sudah malam dan malas mampir, ingin segera istirahat di rumah. Begitu masuk rumah, ia membuka kulkas, tapi ia langsung kesal. Hanya ada air putih saja. Ia membuang nafas berat, kemudian duduk sambil minum air dingin. Guntur yang sangat lelah semakin muram. Klek, Padma membuka pintu kamarnya. "Sudah pulang, Mas?" tanya Padma yang baru keluar dari kamarnya. Dia melihat suaminya baru pulang. Guntur menjawab dengan nada enggan. Mungkin marah karena di kulkas tidak ada apa-apa. "Mau makan, Mas?" tanya Padma. Guntur menatap meja makan, kemudian menggeleng. Pria itu memilih bangkit dari duduknya, kemudian ke kamar mandi. "Kenapa Mas Guntur banyak berubah?" batin Padma, kemudian menyiapkan pakaian suaminya. Saat suaminya ke kamar mandi, ponsel Guntur terus saja berbunyi. Padma pun melirik, ada pesan masuk dari Bella, satunya lagi nomor asing. Karena layarnya tidak dipasang password, Padma pun melihat isi ponsel suaminya itu. "Mas, minta maaf saja pada Mama. Mama pasti kembalikan aset milik Mas. Dan lagi, apa bisa Mas tahan hidup miskin dengan wanita biasa itu?" Padma menghela nafas dalam-dalam saat membaca pesan dari Bella, istri resmi suaminya. Setelah itu, ia membaca pesan yang lain.
Kita agendakan meeting besok. Saya akan tentukan waktunya. Nanti saya juga akan kirim tempatnya di mana. Satu lagi, terima kasih. Bunganya sudah saya terima. Dari mana kamu tahu saya suka anggrek emas Kinabalu? Ini manis sekali. Nice to meet you. Mata Padma sampai menajam, membaca lagi pesan yang terakhir dan nomor tanpa nama. Semakin penasaran, Padma pun menggali ponsel suaminya. Ia buka semua isi dokumen dan galeri. Hanya ada foto Kenny saat bayi. Sejauh ini semuanya normal, tapi tetap pesan singkat di ponsel Guntur membuat Padma ketar-ketir. Apa suaminya main-main? Klek, terdengar suara pintu terbuka. Buru-buru Padma meletakkan ponsel sang suami. Takut Guntur marah kalau ia mengintip ponsel suaminya itu. Mau kopi, Mas? Tanya Padma basa-basi, bersikap biasa saja meskipun hatinya resah. Boleh, jawab Guntur singkat. Padma dengan pikiran yang berkecamuk memasak air untuk kopi Guntur, hingga sesaat kemudian ia kembali dengan membawa secangkir kopi panas. Ini Mas, Padma memberikan kopi yang sudah ia buat, yang asapnya masih terlihat mengepul. Terima kasih, ucap Guntur dengan ekspresi datar. Guntur kemudian melipat laptopnya. Ia duduk sambil menikmati kopi. Matanya tampak kosong. Entah sedang memikirkan apa, entah mikir proyek atau malah mikir Vivian. Capek Mas, Padma pijit, tawar Padma yang ingin memberikan servis untuk suaminya yang kelihatan capek kerja tersebut. Kamu gak capek? Tadi ngurus Kenny seorang diri, tanya Guntur balik. Padma menggeleng, bisa bersama Kenny saja dia sangat senang sekali. Guntur pun meluruskan kakinya di sofa. Dan dengan tulus Padma memijit kaki suaminya. Untuk sesaat Padma merasa suaminya kembali seperti dulu. Hingga akhirnya Guntur mengajaknya masuk kamar. Sudah malam, ayo tidur, ajak Guntur kemudian. Padma sangat penurut, ia pun ikut masuk dan cukup kaget karena Guntur langsung mengunci pintunya dari dalam. Aduh, Mas Guntur mau apa? Klik, Guntur mengunci pintu kamar mereka dan Padma semakin menelan ludah ketika Guntur meraih stop kontak dan mematikan lampu kamar. Apa Guntur minta servis malam ini? Entah mengapa Padma malah bergidik. Guntur mulai sulit ditebak, kadang dingin seperti es, kadang panas seperti api.